bahasa serta daya komunikasi kalian lewat tulisan. Yang terakhir, meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuan kalian belajar cerpen ini untuk mengungkapkan perasaan kalian dalam bentuk tulisan, menuangkan imajinasi, serta dapat menghibur para pembaca, sehingga pembaca memperoleh hiburan, teguran, maupun nasihat dari cerpen-cerpen yang kalian buat. Yuk kita simak bagaimana atau materi cerpen itu seperti apa. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Memahami pengertian cerita pendek, mengidentifikasi ciri-ciri cerita pendek, mempelajari struktur cerita pendek dan menelaah unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita pendek. Pengertian teks cerita pendek. Cerita pendek adalah suatu karya sastra pendek yang menceritakan kisah cerita dari suatu tokoh yang ada di dalamnya terdapat permasalahan, serta solusi dari masalah tersebut. Ciri-ciri teks cerita pendek. 1. Ceritanya jauh lebih pendek dibandingkan dengan novel. 2. Memiliki jumlah kata kurang dari 10.000 kata atau tidak lebih dari 10 halaman. 3. Cerita yang diceritakan biasanya bersumber dari kehidupan sehari-hari. 4. Dalam cerpen hanya menceritakan intisari dari cerita tersebut, bukan kisah detail para tokohnya. 5. Dalam cerpen tokoh akan dihadapkan pada suatu permasalahan atau konflik, yang pada akhirnya akan menemukan penyelesaian dari konflik tersebut. 6. Pemakaian kata yang sederhana, sehingga mudah dikenal pembaca. 7. Pembaca dapat ikut merasakan langsung kisah yang diceritakan, karena kesan yang ditinggalkan cerpen sangat mendalam. 8. Mempunyai alur yang lurus dan tunggal. 9. Pendalaman tokohnya sangat sederhana. 10. Biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau peristiwa saja. Struktur teks cerita pendek. 1. Abstrak. 2. Orientasi. 3. Komplikasi. 4. Evaluasi. 5. Resolusi. 6. Koda. 1. Abstrak. Abstrak adalah bagian awal dalam cerita atau ringkasan utama dari cerpen yang dikembangkan dalam rangkaian-rangkaian peristiwa. Dalam sebuah cerpen, struktur abstrak bersifat opsional, boleh ada ataupun tidak. 2. Orientasi. Pada bagian ini berkaitan dengan waktu, tempat, dan alur pada cerita tersebut. 3. Komplikasi. Pada bagian komplikasi, berisikan urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab atau akibat. Pada bagian ini, biasanya menunjukkan watak dari tokoh cerpen tersebut, serta mulai muncul kerumitan. 4. Evaluasi. Evaluasi merupakan konflik yang terjadi serta mengarah pada puncak klimaks. Pada bagian ini, sudah muncul penyelesaian dari konflik yang muncul dalam cerpen. 5. Resolusi. Pada bagian struktur ini, berisikan solusi dari masalah yang dihadapi dalam cerita. 6. Koda. Koda, berisi amanat yang berupa nilai atau pelajaran yang disisipkan penulis dalam cerita tersebut, agar pembaca dapat memetik pelajaran dari amanat tersebut. Unsur intrinsik atau unsur dari dalam cerpen. 1. Tema. 2. Alur. 3. Latar. 4. Tokoh. 5. Amanat. 6. Sudut pandang. 1. Tema. Tema adalah gagasan utama yang menjadi dasar jalannya cerita dalam cerita pendek. 2. Alur atau plot. Alur merupakan urutan tahapan jalannya sebuah cerita, mulai dari perkenalan, lalu muncul sebuah konflik, lalu klimaks atau puncak dari konflik yang dihadapi, lalu penurunan konflik, serta penyelesaian. 3. Latar. Setting dalam cerita pendek meliputi tempat atau latar, waktu, dan suasana yang tergambar dalam cerita pendek. 4. Tokoh. Tokoh merupakan seseorang yang menjadi pelaku atau yang terlibat dalam jalannya cerita.
Dalam sebuah cerita pendek, biasanya setiap tokoh memiliki watak karakter sendiri-sendiri. Di dalam sebuah cerita, terdapat juga tokoh antagonis, protagonis, serta figuran. 5. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang cerita kepada pendengar atau pembaca cerpen. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang yang digambarkan oleh pengarang dalam sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam cerita pendek. Unsur ekstrinsik atau unsur dari luar cerpen. 1. Latar belakang masyarakat. 2. Latar belakang pengarang. Dibagi menjadi A. Riwayat hidup pengarang. B. Kondisi psikologis. C. Aliran sastra. 1. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah pengaruh kondisi latar belakang yang terdapat di masyarakat, yang dapat mempengaruhi terbentuknya jalan cerita dalam cerpen. Pengaruh kondisi tersebut seperti kondisi politik, ideologi, sosial masyarakat dan ekonomi masyarakat. 2. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang mencakup pemahaman faktor-faktor atau motivasi pengarang untuk membuat sebuah cerpen. Latar belakang pengarang meliputi sebagai berikut. A. Riwayat hidup pengarang. Pada bagian ini berisikan tentang biografi pengarang secara menyeluruh. Faktor ini dapat mempengaruhi pengarang dalam mengarang cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dari pengarang itu sendiri. B. Kondisi psikologis. Kondisi psikologis meliputi mood dan motivasi. Kondisi ini sangat mempengaruhi dengan apa yang akan ditulis dalam cerita. Contohnya jika pengarang dalam keadaan sedih, dia akan membuat sebuah cerpen yang berceritakan sedih juga. C. Aliran sastra. Aliran sastra berpengaruh dalam gaya penulisan bahasa yang digunakan pengarang, guna menceritakan sebuah cerita dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek, nilai agama, nilai sosial, dan nilai moral. 1. Nilai agama, berkaitan dengan pelajaran agama yang dapat dipetik dalam teks cerpen. 2. Nilai sosial, berkaitan dengan pelajaran yang dapat dipetik dari interaksi sosial antara para tokoh dan lingkungan masyarakat dalam teks cerpen. 3. Nilai moral, nilai ini berkaitan dengan nilai yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Dalam cerpen nilai moral bisa berupa nilai moral negatif buruk, atau nilai moral positif baik.